Rahasia rumah tangga berkah dan penuh kebahagiaan. Bicara tentang rumah tangga yang berkah dan penuh bahagia, siapa sih yang gak mau bahagia dan berkah? Karena bahagia dan berkah adalah impian setiap manusia. Salah satu caranya adalah bagaimana kita membangun rumah tangga itu. Kita harus melihat kembali pondasinya yang dari awal, bagaimana kita mulai menjalin hubungan tersebut. Salah satu di antaranya adalah jangan ada kebohongan di antara calon suami istri sebelum melanjutkan pernikahan tersebut. Kedua, harus ada restu dari kedua belah pihak, orang tua lelaki dan orang tua wanita. Yang ketiga, luruskan niat yang baik di dalam hati. Menikah karena Allah, tidak ada unsur yang lain selain itu. Karena tidak sedikit juga segelintir orang menikah ada tujuan dan unsur-unsur tertentu. Salah satu contoh di antaranya adalah seorang wanita yang terpikat sama lelaki yang mapan dan kaya raya. Karena dia mengira ketika dia bisa hidup bersama lelaki tersebut, hidupnya akan bahagia dan terjamin. Karena dia merasa ketika dia menikah dengan lelaki yang tidak mapan atau tidak punya apa-apa, hidupnya tidak terjamin dan tidak bisa bahagia. Kenapa ada segelintir orang bisa berpikir seperti itu? Karena orang seperti ini tidak menyerahkan segala kehidupannya kepada Allah. Dia merasa uang dan harta serta pangkat itu adalah segalanya yang bisa menjamin kehidupan seseorang itu bisa bahagia dan sukses. Berapa banyak orang yang menikah hidupnya kaya raya, berlimpahan harta, anak-anak rame, tapi masalah datang dalam rumah tangga mereka. Karena semua itu sesuai dengan apa yang dia niatkan dari awal. Karena dari awal niatnya itu uang, pangkat, dan harta. Yang dia niatkan itu tujuan utamanya adalah kebahagiaan dunia, kebahagiaan harta dan uang. Sudah pasti semua itu sudah terpenuhi. Allah sudah memenuhi keinginan yang pernah ada dalam hati mereka. Allah berikan apa yang dia inginkan dari tujuan utamanya. Allah berikan dia uang, harta, pangkat agar dia merasa tercukupi dan terpenuhi. Tapi Allah tidak memenuhi dia dari sisi-sisi yang lain, yaitu keberkahan. Ketika keberkahan tidak muncul dalam sebuah hubungan, disitulah masalah demi masalah sering timbul. Dan yang keempat, carilah yang baik agamanya. Biarpun dia bukan orang yang berpangkat dan berharta, tapi jika dia baik ilmunya, agamanya, insya Allah rumah tanggamu akan berkah dan penuh kebahagiaan. Lelaki yang mapan dan kaya raya belum tentu bisa menghargai istrinya. Lelaki yang mapan dan kaya raya belum tentu bertanggung jawab. Sedangkan lelaki yang beragama dan baik ilmunya sudah pasti tahu tanggung jawab dia terhadap istri dan anak-anaknya. Dan lelaki yang tahu agama dan tanggung jawabnya terhadap rumah tangganya, sudah pasti dia akan berjuang mati-matian untuk membahagiakan dan menyenangkan hati istri dan rumah tangganya. Pasti orang-orang seperti ini akan menghadirkan situasi rumah tangga yang enak dan tenang. Yang kelima,
Jangan menyusahkan banyak pihak ketika ingin melangsungkan pernikahan. Nah, maksudnya bagaimana? Seperti contohnya, berapa banyak calon pasangan suami istri yang mau menikah tapi ribet. Sepasang calon mempelai yang ingin melanjutkan pernikahan karena sama-sama sudah merasa cocok dan serasi. Namun, mereka ingin melakukan pernikahan yang mewah dan terlihat keren seperti pernikahan orang-orang lain. Sedangkan situasi kedua belah pihak di antara mereka modalnya tidak mencukupi untuk melaksanakan resepsi mewah tersebut. Nah, ini adalah permasalahannya yang kita sebut tadi, menyusahkan banyak pihak. Bahkan ada segelintir orang memaksakan orang tuanya harus menjual sesuatu, menggadaikan sesuatu, menjual harta. Bahkan ada juga yang calon suami istri itu nekat berhutang di bank atau di mana saja demi untuk bisa melangsungkan acara yang mewah tersebut. Bukankah ini yang dimaksud menyusahkan banyak pihak, termasuk keluarga dan diri sendiri, yang dampaknya sangat buruk untuk masa depan nanti? Mau bahagia bagaimana coba? Ketika baru aja menikah, sudah ada yang datang untuk menagih hutang. Apalagi terkadang gaji sang suami atau sang istri yang bekerja cukup untuk memenuhi kehidupan mereka sendiri. Ada lagi yang gak bekerja, sama sekali gak bekerja, tapi berani berhutang demi terlihat wow di mata masyarakat. Akhirnya sang wanita yang pada awalnya bermimpi kalau menikah adalah suatu hal yang bahagia, ada yang memenuhin, ada yang bahagiain, mau apa ada yang beliin. Nah, bagaimana situasinya kalau gaji suami harus dikumpul untuk membayar hutang? Lama-kelamaan akan timbul pertengkaran di antara suami istri. Nah, belum lagi kalau tiba-tiba sang istri itu hamil. Sudahlah gaji suaminya cukup untuk membayar hutang. Apa yang akan terjadi dalam rumah tangga tersebut? Maka dari itu tadi, janganlah menyusahkan banyak pihak. Sedangkan Islam itu tidak mempersulit keadaan. Islam tidak mempersulit suatu pernikahan. Ketika calon suami istri sudah merasa mampu dan sanggup memikul tanggung jawab, permudahkan saja prosesnya, biar tidak terjadi hal-hal yang buruk di antara mereka. Karena Allah juga menyukai orang-orang yang mempermudah suatu keadaan, bukan orang-orang yang mempersulit sebuah keadaan. Mencari berkah itu mudah, tidak perlu dengan mempersulit keadaan atau hal-hal yang ribet. Ini untuk menghindari masalah dan berbagai masalah timbul dalam rumah tangga. Akan tetapi, menghadapi situasi separah apapun hubungan suami istri itu, ketika dia memiliki kunci yang nomor 4 tadi, yaitu baik ilmu dan agamanya, insya Allah pasangan suami istri tersebut bisa lapang dada mengharungi berbagai masalah dalam rumah tangga mereka tanpa harus ada pertengkaran. Nah, itu dia salah satu di antaranya kunci rumah tangga bahagia dan berkah. Apalagi sih kunci rumah tangga bahagia dan berkah? Banyak sekali. Mari tonton video saya selanjutnya. Kita akan cari tahu bersama-sama apa kunci dan rahasianya.